Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Jules Koundé sepakat bergabung ke Barcelona yang membuat Chelsea tertikung lagi. Sementara itu ada Darwin Núñez yang kembali menampilkan momen menghibur di atas lapangan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Barcelona ditahan imbang Juventus dengan skor 2-2 pada laga pramusim di Amerika Serikat. Sama seperti Barcelona, rival abadi mereka Real Madrid juga ditahan imbang oleh klub Amerika dengan skor 2-2. Barcelona gagal meraih kemenangan pada laga lanjutan pramusim di Amerika Serikat. Pada laga itu Robert Lewandowski dan kawan-kawan ditahan imbang Juventus dengan skor 2-2. Barcelona langsung tancap gas di mana pada menit ke-34 mereka sudah unggul lewat gol dari Ousmane Dembélé. Sayang 4 menit berselang Juventus menyamakan kedudukan lewat Moise Kean. 1 menit berselang Dembélé kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sayang kemenangan Blaugrana sirna setelah Kean kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-51. Real Madrid kembali melanjutkan tren negatif mereka pada laga pramusim di Amerika Serikat. Berlaga di Stadion Oracle Park, skuad Los Blancos ditahan imbang klub Amerika dengan skor 2-2. Baru berjalan 5 menit laga, Real Madrid sudah kebobolan lewat Henry Martin. Beruntung di menit ke-22, El Real mampu menyamakan kedudukan lewat Karim Benzema. Di babak kedua, El Real berbalik unggul setelah Eden Hazard mencetak gol lewat titik putih. Sayang kemenangan mereka buyar setelah Alvaro Fidalgo mencetak gol penalti. Sebagai informasi, gol tunggal Hazard ini merupakan gol pertamanya selama 188 hari. Terakhir kali Hazard mencetak gol pada bulan Januari lalu di laga menghadapi Elche. EA Sport telah mengumumkan kalau Juventus bakal hadir dalam game konsol FIFA 2023. Perusahaan asal Amerika Serikat ini kembali memperoleh lisensi dari Bianconeri. Kini EA Sport pun dapat menampilkan logo Juventus, stadion maupun para pemainnya. Sebelumnya lisensi Juventus sendiri dimiliki oleh pesaingnya yakni Konami. Sebelum memiliki lisensi, EA Sport memunculkan nama Juventus dengan sebutan Piemonte Calcio. Piemonte sendiri merupakan salah satu nama daerah di kota Turin. Asnawi Mangkualam dikabarkan menjadi incaran klub raksasa Korea Selatan yakni Jeonbuk Hyundai Motors. Kita kembali ke sepak bola Eropa guys, ada Kepa Arrizabalaga yang diruborkan akan merapat ke Napoli. Bintang timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar dikabarkan masuk ke dalam daftar pemburuan klub raksasa Korea Selatan yaitu Jeonbuk Hyundai Motors. Rumor ini mencuat setelah salah satu media Korea Selatan Sport Chosun membeberkannya. Media tersebut menyebut kalau Jeonbuk tertarik merekrut Asnawi untuk menggantikan posisi dari Liang. Liang sendiri kini sudah resmi berseragam Suwon FC dengan status pemain pinjaman. Sebagai informasi, Jeonbuk merupakan salah satu klub tersukses di Korea Selatan dengan 8 trofi liga. AC Milan dikabarkan fokus mengincar gelandang serang Chelsea yakni Hakim Ziyech. Pemain asal Maroko itu diproyeksikan seandainya gagal mendatangkan Charles de Ketelaere. Sebelumnya Rossoneri serius merekrut de Ketelaere di musim panas ini. Sayang sampai saat ini mereka belum mencapai kesepakatan dengan gelandang klub Bruges tersebut. Kabarnya AC Milan telah menyiapkan dana sekitar 10 juta euro untuk merekrut Ziyech. Ziyech sendiri gak keberatan seandainya mendapat gaji kecil di skuad Rossoneri. Kepa Arrizabalaga dirumorkan hengkang dari Chelsea di musim panas ini. Menurut laporan dari Football Espada, kiper asal Spanyol tersebut berpeluang merapat ke Napoli. Seperti diketahui, Kepa harus kalah saing sejak kedatangan Edouard Mendy. Skuad Partenope sendiri menjamin menit bermain lebih kepada mantan kiper Athletic Bilbao tersebut. Di sisi lain, Napoli sedang membutuhkan kiper baru setelah David Ospina memutuskan hijrah ke klub asal Arab Saudi yakni Al Nassr. Ajax Amsterdam menaikkan tawaran Antony yang sebelumnya 80 juta euro menjadi 100 juta euro. Kita bertolak ke Italia guys, ada Juventus yang sudah bernegosiasi untuk merekrut Timo Werner dari Chelsea. Manchester United sedang membidik penyerang Ajax Amsterdam yakni Antony. Kedatangan Antony ke Old Trafford diinginkan langsung oleh sang pelatih Erik ten Hag. Selain itu, Setan Merah juga sedang membutuhkan pemain baru di lini penyerangan. Sebab Cristiano Ronaldo sendiri berpeluang cabut pada musim panas ini. Sayangnya untuk bisa merekrut Antony, Setan Merah menyiapkan dana yang besar. Ajax yang sebelumnya mematok Antony seharga 80 juta euro kini naik menjadi 100 juta euro.
Chelsea berencana melepas Timo Werner di bursa transfer musim panas ini. Walaupun masih terikat kontrak sampai tahun 2025, Werner dianggap gagal memenuhi ekspektasi. Alasannya karena sejak direkrut pada tahun 2020, Werner baru mengkoleksi 23 gol dari 89 pertandingan. Sejauh ini Werner menjadi incaran raksasa Serie A yakni Juventus. Menurut laporan dari Football Italia, Bianconeri serius dan kini mulai bernegosiasi dengan sang pemain. Kabarnya skuad Nyonya Tua berniat meminjam Werner terlebih dahulu. Liverpool berhasil dikalahkan oleh RB Salzburg melalui gol tunggal dari Benjamin Sesko. Masih di laga yang sama ada Darwin Núñez yang kembali menampilkan momen menghibur di atas lapangan. Chelsea berencana mencari pengganti Romelu Lukaku yang kini resmi hengkang ke Inter Milan. Menurut laporan dari Bild, skuad The Blues membidik striker Tottenham Hotspur yakni Harry Kane. Menurut Thomas Tuchel, Kane merupakan salah satu striker yang sudah teruji. Dia juga yakin kalau Kane bisa menyelesaikan tumpulnya lini penyerangan The Blues. Sayang Chelsea diprediksi kesulitan memboyong Kane ke Stamford Bridge karena Kane punya bandrol harga selangit yakni mencapai 150 juta pound sterling. Manchester City baru saja mendatangkan Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Saat itu Haaland diboyong ke Etihad seharga 60 juta euro atau sekitar 912 miliar rupiah. Haaland sendiri sudah mencatatkan gol debutnya bersama Manchester City di laga pramusim menghadapi Bayern Munchen. Saat itu Haaland mencetak satu-satunya gol di menit ke-12. Walaupun begitu, Jamie Carragher justru menilai Haaland gak bakal berpengaruh apa-apa. Sebab The Citizen sendiri sudah terbiasa bermain tanpa penyerang murni. Liverpool menggelar laga pramusim melawan tim papan atas Liga Austria yakni RB Salzburg. Bertanding di Red Bull Arena, Liverpool dikalahkan dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Benjamin Sesko pada menit ke-31. Liverpool sebenarnya unggul dalam statistik dan mencatatkan 75% penguasaan bola. Sayang dari 7 tembakan mengarah ke gawang gak ada satupun yang berbuah gol. Akun Twitter bernama Elias membagikan berbagai momen kocak Darwin Núñez. Momen itu terjadi di laga pramusim antara Liverpool kontra RB Salzburg. Salah satu aksi kocaknya terjadi pada saat Núñez berusaha menggocek pemain bertahan Salzburg. Sayang saat itu dia gagal melewati pemain Salzburg tersebut. Video yang sudah ditonton lebih dari 200.000 views ini mengundang komentar dari netizen. Banyak netizen yang menyebut kalau Núñez bakal tampil flop di musim depan. AC Milan meraih kemenangan besar dalam laga pramusim menghadapi Wolfsberger AC. Bertanding di Hypo Arena, Rossoneri sukses melibas Wolfsberger dengan skor telak 0-5. Di babak pertama, AC Milan sudah unggul 2 gol melalui Rafael Leao dan Ante Rebic. Berikutnya di babak kedua, Rossoneri kembali mencetak 3 gol sekaligus. 3 gol tersebut dicetak oleh Junior Mesias, Yacine Adli, dan Matteo Gabbia. Fabrizio Romano menyebut kalau Jules Koundé sudah sepakat bergabung ke Barcelona seharga 50 juta euro. Sementara Chelsea yang gagal mendatangkan Koundé berniat merekrut Wesley Fofana dari Leicester City. Masa depan Jules Koundé akhirnya menemui titik terang. Menurut Fabrizio Romano, bek tengah Sevilla itu telah sepakat bergabung ke raksasa La Liga yakni Barcelona. Koundé telah menerima tawaran Barcelona sebesar 50 juta euro plus bonus 10 juta euro. Xavi Hernandez menjadi orang yang berperan penting dalam kesuksesan transfer tersebut. Kabarnya saat ini Koundé tinggal menunggu penandatanganan kontrak di skuad Blaugrana. Hal ini pun membuat Chelsea kembali tertikung dalam perburuan Koundé. Jurnalis Fabrizio Romano mengklaim kalau Barcelona akan merekrut Cesar Azpilicueta dari Chelsea. Mereka bakal memburu Azpilicueta setelah menyelesaikan transfer Jules Koundé. Barcelona dan Chelsea memang sedang berperang di bursa transfer musim panas ini. Sebab dua raksasa Eropa ini memperebutkan banyak pemain. Mulai dari Ousmane Dembélé, Raphinha, sampai Jules Koundé. Terkait hal tersebut, pelatih Chelsea Thomas Tuchel pun merasa kesal dan ingin mempertahankan Azpilicueta. Chelsea disebut mengincar bek Leicester City yakni Wesley Fofana. Fofana merupakan alternatif dari Jules Koundé yang memilih bergabung ke Barcelona. Skuad The Blues harus mendatangkan bek baru setelah ditinggal Antonio Rudiger dan Andreas Christensen. Terkait hal tersebut, Leicester pun berniat menjual Fofana dengan harga yang tinggi. Kabarnya Leicester baru akan melepas Fofana di harga 83,5 juta euro.
Angka ini hampir 2 kali lipat lebih tinggi dari nilai pasar Fofana di transfer market yang mencatatkan 40 juta euro. Next, Manchester United bersikeras nggak bakal menjual Cristiano Ronaldo di musim panas ini. Kita bertolak ke Spanyol, ada Robert Lewandowski yang ingin membawa Barcelona meraih gelar juara Liga Champions. Cristiano Ronaldo sering diberitakan hengkang dari Manchester United. Hal ini terlihat di mana sang agen Jorge Mendes telah menawarkan Ronaldo ke sejumlah klub Eropa. Fabrizio Romano mengklaim kalau The Red Devil masih bersikukuh nggak menjual Ronaldo di musim panas ini. Alasannya karena Erik ten Hag memasukkan Ronaldo ke dalam rencana skuadnya. Namun ten Hag menyebut kalau Ronaldo masih ingin pergi dari Old Trafford. Jorge Mendes selaku agen pun mencoba mencari jalan keluar terkait permasalahan tersebut. Steven Gerrard mulai melatih Aston Villa sejak bulan November yang lalu. Akan tetapi baru-baru ini nama Gerrard kembali menjadi bahan perbincangan netizen. Sebab terdapat daftar denda yang diduga ditetapkan oleh Gerrard di Aston Villa. Mulai dari terlambat datang latihan dengan denda 500 pounds atau 9 juta rupiah, sampai denda telat datang rapat sebesar 200 pounds atau 3,6 juta rupiah per menit. Selain itu ada denda-denda aneh seperti lupa membawa kue ulang tahun untuk rekan setim. Robert Lewandowski baru saja bergabung ke Barcelona seharga 45 juta euro. Setelah bergabung, Lewandowski punya hasrat besar yakni membawa Barcelona menjuarai Liga Champions. Dalam wawancaranya, Lewandowski mengatakan kalau dirinya sangat bahagia sejak pertama kali bergabung. Dia mengaku nggak kesulitan beradaptasi dengan taktik Xavi Hernandez. Sebab sebelumnya Lewandowski pernah bekerja dengan Pep Guardiola. Menurut Lewandowski, taktik Xavi dengan Pep nggak berbeda jauh. AS Roma dikabarkan sudah melakukan negosiasi dengan PSG untuk merekrut Georginio Wijnaldum. Dalam negosiasi tersebut, AS Roma diminta untuk menyelesaikan detail gaji. Sebelumnya, Wijnaldum sendiri banyak menerima tawaran dari klub lain, akan tetapi gelandang asal Belanda itu memprioritaskan AS Roma sebagai pelabuhan barunya. Menurut kabar, Presiden AS Roma Dan Friedkin akan membantu kepindahan Wijnaldum ke Olympico. Wijnaldum berharap kalau transfer tersebut bisa segera tuntas. Neymar akan menjalani sidang atas tuduhan pemalsuan transfer dari Santos ke Barcelona. Dia dituduh melakukan itu bersama Sandro Rosell dan Maria Bartomeu. Kabarnya Neymar akan disidang pada tanggal 17 Oktober mendatang. Kasus ini bermula pada tahun 2013 saat Barcelona merekrut Neymar dari Santos. Menurut laporan, grup investasi asal Brazil yakni DIS seharusnya mendapat lebih banyak uang di transfer Neymar. Napoli resmi datangkan bek asal Korea Selatan yakni Kim Min-jae dari Fenerbahce. Dalam kesepakatannya, Kim Min-jae diboyong seharga 20 juta euro dan kontrak selama 3 tahun. Napoli juga menambahkan opsi perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Sementara Kim Min-jae mendapat gaji sebesar 2,5 juta euro atau 38 miliar per musim. Untuk memagarinya, Napoli memasang klausul rilis sebesar 45 juta euro. Kim Min-jae sendiri menjadi rekrutan kedua Napoli setelah Leo Ostigard dari Brighton and Hove Albion. Berita selanjutnya, Manchester United resmi memperkenalkan Lisandro Martinez sebagai pemain terbarunya. Sementara timnas wanita Jerman dipastikan lolos ke final Piala Euro setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-1. Manchester United meresmikan Lisandro Martinez sebagai pemain baru mereka. Lisandro diboyong dari Ajax Amsterdam seharga 48,5 juta euro ditambah bonus senilai 8,5 juta euro. Martinez menandatangani kontrak dengan durasi selama 5 tahun. Selain itu, Setan Merah juga menambahkan opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Setelah bergabung, Martinez banyak dicibir karena punya tubuh pendek. Akan tetapi dia mengatakan kalau hal itu memotivasi dirinya untuk tampil lebih baik. Timnas Jerman wanita menggelar laga semifinal Piala Euro wanita melawan Prancis. Bertanding di Stadium MK di Bechley, timnas Jerman unggul dengan skor 2-1. 2 gol tersebut dicetak oleh brace dari Alexandra Popp pada menit ke-40 dan 76. Sementara 1 gol Prancis didapat dari gol bunuh diri dari Merle Form pada menit ke-44. Tambahan brace tersebut membuat koleksi gol Alexandra Popp menjadi 6 gol. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman ke babak final dan akan berhadapan melawan Inggris. Fabrizio Romano mengklaim kalau Luis Suarez sudah resmi bergabung dengan Nacional.
Kabarnya mantan bomber Atletico Madrid ini sudah menandatangani kontrak. Kehadiran Suarez juga diumumkan oleh Instagram resmi klub. Mereka mengunggah video perjalanan karir Suarez dan sambutan besar dari fans nasional. Mereka juga menyisipkan video Suarez kecil saat masih mengasah skillnya di tim junior nasional. Saat itu Suarez terlihat berselebrasi dengan rekan-rekan setimnya. Guys, kita bacain komentar ini dari Tiger LR. Jadikan CR7 legenda, jangan lepas pemain hebat ini. Kalau kalian setujunya Ronaldo itu bertahan atau pergi aja guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.